Halo semua, gue Indra. Di video kali ini gue akan membahas salah satu anime dan manga yang sebenarnya gue udah baca sama tonton dari lama, yaitu Sumatsu no Valkyrie atau Record of Ragnarok. Mungkin kalian sudah gak asing lagi ya sama judul yang satu ini, karena memang beberapa waktu kebelakang anime Record of Ragnarok ini sempat viral untuk beberapa waktu, yaitu pada saat animenya dirilis di bulan Juni lalu di salah satu platform streaming yang terbesar untuk saat ini, yaitu Netflix. Dan sejalan dengan ketenarannya, anime ini banyak menuai kontroversi, sebab dari premis yang dibawakan di ceritanya sendiri memang cukup wadaw dan sangat berani, yang mana Record of Ragnarok ini menceritakan pertarungan akhir antara manusia melawan para dewa demi mencegah pemusnahan umat manusia atau bisa dikatakan juga kiamat umat manusia. Dan yang membedakan Record of Ragnarok dengan anime lain terletak pada referensi para dewa yang ada di dalamnya, di mana para dewa yang bertarung di cerita Record of Ragnarok ini bukan hanya para dewa dari mitologi Nordik dan juga Yunani saja, yang tentu sudah biasa sering kita lihat di film-film atau anime lain, melainkan para dewa-dewa dari agama Hindu dan juga Buddha ikut andil dalam pertarungan akhir ini. Dan yap, itulah yang membuat Record of Ragnarok ini menjadi anime yang anti-mainstream dan juga kontroversial di saat bersamaan. Mereka sangat berani memasukkan dewa atau Tuhan dari ajaran yang sampai sekarang penganutnya masih banyak. Bahkan di India sendiri saat animenya dirilis, banyak scene yang dipotong, yang tentunya mencegah potensi kontroversi yang bisa saja terjadi. Dan oke lah, gak usah kelamaan, kita langsung saja ke ceritanya. Diceritakan setiap 1000 tahun sekali diadakan rapat para dewa untuk menentukan kelangsungan nasib umat manusia selama 1000 tahun ke depan. Dan di pertemuan kali ini, semua dewa yang hadir setuju untuk memusnahkan umat manusia karena dirasa para manusia sudah tidak layak lagi untuk hidup di bumi. Mereka membuat kekacauan di mana-mana yang justru membahayakan bumi itu sendiri. Makanya di sini semua dewa sepakat untuk mengakhiri nasib dari umat manusia. Nah, akan tetapi saat Zeus hendak memukul palu untuk memutuskan hasil dari rapat itu, seorang Valkyrie atau demigod bernama Brunhild tiba-tiba datang dan menyela saat rapat itu akan segera diputuskan. Dan ketimbang menerima keputusan dari para dewa, Brunhild justru menyarankan untuk mengadakan Ragnarok. Ragnarok sendiri di sini adalah pertarungan 1 lawan 1 antara 13 dewa melawan 13 manusia, di mana pihak yang memenangkan pertarungan sebanyak 7 kali, pihak tersebut adalah pemenangnya. Lalu jika umat manusia yang menang, mereka akan dibiarkan hidup selama 1000 tahun ke depan. Dan sebaliknya, jika pihak dewa yang menang, maka umat manusia akan dimusnahkan. Semua dewa yang ada di sana pun tak menganggap usulan dari Brunhild. Namun Brunhild kemudian memprovokasi para dewa, dan alhasil amarah para dewa pun berhasil terpancing. Dan pada akhirnya Ragnarok pun diputuskan. Oke, selanjutnya gue akan membahas siapa saja yang akan bertarung di Ragnarok ini, dan gue akan memulainya dari kubu manusia dahulu. Sebenarnya yang bertarung dari kubu manusia sendiri adalah orang-orang yang sebagian nama-namanya mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kalian, karena mereka adalah tokoh-tokoh yang ada dalam sejarah dan legenda yang diambil dari dunia nyata. Namun tentu dengan beberapa perubahan dan tidak 100% mengikuti kisah aslinya. Oke, langsung saja, nama petarung yang pertama ada Lu Bu, panglima perang terkuat asal Cina pada era Three Kingdom. Kedua ada Adam, manusia pertama yang turun ke bumi. Ketiga ada Sasaki Kojiro, salah satu samurai dari Jepang yang menyandang gelar pecundang terhebat. Keempat ada Jack the Ripper, seorang pembunuh berantai asal Inggris. Kelima ada Raiden Tamemon, seorang penggulat sumo terbaik sepanjang masa. Lalu ada Qin Shi Huang, kaisar pertama negeri Cina sekaligus orang yang mempersatukan daratan Tiongkok. Kemudian ada Okita Shoji, kapten unit pertama Shinsengumi, pasukan polisi khusus di Kyoto dahulu. Dia juga adalah samurai terbaik dari Shinsengumi. Lalu ada Shimo Heiha, seorang penembak jitu yang mengerikan asal Finlandia. Kemudian berikutnya ada Nikola Tesla, seorang ilmuwan jenius yang berhasil menemukan sistem arus bolak-balik listrik.
Lalu ada juga Grigori Rasputin, seorang biarawan asal Rusia yang terkenal tidak bisa dibunuh. Lalu ada juga Michel Nostradamus, seorang peramal yang terkenal di tahun 1500-an. Banyak ramalan dari Nostradamus yang akurat, salah satu contohnya adalah kelahiran Hitler. Berikutnya ada King Leonidas, Raja Sparta ke-17. Dan yang terakhir ada Sakata Kintoki, tokoh dalam cerita rakyat Jepang yang memiliki berbagai kemampuan super. Dan yap, itulah list nama-nama tokoh yang terpilih dalam pertarungan Ragnarok ini. Tidak hanya seorang pahlawan saja, seorang ilmuwan, bahkan seorang pembunuh keji juga hadir. Dan tentu itu juga yang semakin membuat cerita dan pertarungan menjadi semakin menarik. Oke, sedangkan dari kubu dewa yang bertarung juga tidak kalah menarik dari kubu manusia. Yang pertama ada Thor, dewa petir dari mitologi Nordik. Kedua ada Zeus, dewa tertinggi dari mitologi Yunani. Ketiga ada Poseidon, dewa laut dari mitologi Yunani. Keempat ada Herakles atau Hercules, seorang demigod atau setengah dewa dari mitologi Yunani. Kelima ada Shiva, salah satu dari 3 dewa utama sekaligus dewa kehancuran dan penciptaan dari agama Hindu. Berikutnya ada Buddha atau Siddhartha Gautama, tokoh yang mendirikan Buddhism. Lalu ada Bishamonten. Jika di Jepang, Bishamonten adalah salah satu dari 7 dewa keberuntungan. Tetapi dalam ajaran Buddha, Bishamonten adalah salah satu dari 4 raja surgawi. Selain itu, dia memiliki nama lain, yaitu Vesavana. Kemudian berikutnya ada Odin, dewa tertinggi di mitologi Nordik. Lalu ada Loki, dewa tipu daya dari mitologi Nordik. Berikutnya ada Apollo, dewa matahari dari mitologi Yunani. Kemudian ada Anubis, dewa kematian dari Mesir. Lalu ada Susanoo no Mikoto, dewa laut dan petir dari ajaran Shinto Jepang. Dan yang terakhir ada Beelzebub, dewa lalat dari Filistin. Namun dari beberapa sumber yang gua baca, Beelzebub juga adalah salah satu dari 7 pangeran di neraka. Selanjutnya, agar kubu manusia bisa bertarung imbang melawan para dewa, Brunhild di sini sudah menyiapkan Volund. Volund sendiri adalah kemampuan dari para Valkyrie untuk mengubah diri mereka menjadi senjata yang bisa melukai para dewa. Dan tentu senjata tersebut akan digunakan para manusia untuk melawan para dewa. Dan karena di sini para Valkyrie berjumlah 13, dengan demikian jumlah mereka sudah pas untuk mendampingi setiap manusia yang akan bertarung. Tetapi penggunaan Volund juga memiliki efek samping bagi para Valkyrie itu sendiri. Karena meskipun mereka bisa bereinkarnasi kembali, jika manusia yang berpasangan dengan mereka mati saat bertarung, jiwa mereka juga akan ikut mati dan tidak bisa bereinkarnasi kembali. Jadi bisa dikatakan Ragnarok ini pertarungan mati-matian antara para manusia dengan Valkyrie melawan para dewa. Dan oke, mungkin pembahasan gua sampai di situ saja untuk sekarang. Video kali ini mungkin akan jadi perkenalan awal sebelum nantinya gua akan membahas battle-battle epic yang ada di cerita Record of Ragnarok ini. Kalau ada yang salah ataupun keliru, langsung ditulis aja di kolom komentar. Kalau kalian suka dan tertarik mengikuti pembahasan di channel ini, langsung diklik tombol like dan subscribe-nya. Sekian, gue Indra, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.